One, two, three, four. Hey yo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari chapter kemarin. Awal chapter kali ini kita diperlihatkan kondisi dari Chubagi yang sebelumnya bertemu dengan Tan Sanzang dan bagaimana ceritanya dia bisa menjahit matanya. Chubagi di sana terus dihantui dengan rasa bersalah kepada anak kecil itu. Chubagi berkata, kenapa dia selalu muncul di hadapanku? Ini seperti mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Bahkan di saat Chubagi tertidur pun dia selalu memikirkannya. Chubagi berkata, aku selalu merasa bersalah. Itu sebabnya aku tidak berani melihat matanya. Dan anak itu selalu menatapku dengan ekspresi yang sama, yaitu dengan senyuman dan ayo bermain. Jika seperti ini terus, aku bisa gila. Tekanan semacam ini sangatlah berbahaya. Dan aku memutuskan untuk menjahit mataku. Sementara itu kita kembali ke timeline yang sekarang, di mana Chubagi sedang memohon kepada nona itu sambil berkata, itu memang salahku, aku mohon ampuni aku, serta hentikan penyiksaan ini. Lalu Tan Sanzang berkata kepada roh itu untuk segera mencabut kutukannya, karena menurut Tan Sanzang kutukannya itu melukai muridnya. Dan semua masalah itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Lalu arwah itu pun berkata, lucu sekali ya. Dibandingkan dengan rasa sakit itu, rasa sakitku ini tidak ada apa-apanya. Lalu Tan Sanzang berkata, jika kau tidak memaafkannya, maka kau juga akan menderita terus-menerus, Nona. Nona, tolong dengarkanlah aku. Aku paham betul bagaimana kehilangan seorang yang kita sayangi, ucap si Yoyi. Tapi jika kau menyakiti orang lain dengan rasa yang sama, itu tak akan membuat perasaanmu lebih baik, bukan? Yang ada kau menyiksa dirimu sendiri, ucap Sioyi. Hah? Menyiksa diriku sendiri, ucap nona itu. Jika kau bisa merelakan dan memaafkan, kau akan menyelamatkan dirimu sendiri. Kau sebaiknya ikhlas saja, Nona. Jika kau punya keinginan yang belum terpenuhi, maka kami akan berusaha untuk memenuhinya, ucap Sioyi. Lalu nona itu pun mendekati Chubagi dan berkata, apakah kau bisa memenuhi keinginanku, Chubagi? Chubagi pun menjawab dengan tanpa ragu. Kira-kira apa keinginanmu, Nona? Lalu tiba-tiba Nona itu pun marah kepada Chubagi sambil berteriak, aku ingin kalian semua mati, persetan dengan kalian semua. Dan tiba-tiba dia pun dimasukkan oleh Tan Sanzang ke dalam karung kecil. Tan Sanzang berkata, dendam Nona itu sangatlah kuat banget. Aku harus meredam keganasannya dengan ini. Pertama-tama jaga ini baik-baik sambil melemparkan karung kecil itu kepada Bailang. Chubagi, kau tidak apa-apa, ucap Tan Sanzang. Dia masih di sini, aku bisa melihatnya dengan jelas, ucap Chubagi yang melihat anak kecil itu. Akar dari kutukan itu masih belum hilang, aku hanya mengurungnya saja, ucap Tan Sanzang. Tolong selamatkan aku, guru, dan usir dia dari hidupku, ucap Chubagi. Lalu Tan Sanzang pun memukul Chubagi dengan kerasnya sambil berkata, kau sudah menyakiti dia dan kau beraninya meminta untukku mengusirnya. Kau seharusnya tidak bersikap seperti itu. Seharusnya kita mendoakan dia. Jika kita berdoa untuknya, mungkin saja kita bisa menghentikannya. Dan kita akan berdoa bersama-sama, ucap Tan Sanzang. Aku juga akan ikut, ucap Sioyi. Dan aku juga akan ikut, ucap Bailang. Bagus, semakin banyak orang akan lebih baik, ucap Tan Sanzang. Permasalahan ini pun akhirnya bisa diselesaikan. Tiba-tiba kita diperlihatkan oleh kedua makhluk yang kelaparan. Aku lapar, apakah ada nasi, ucap Chubagi dan Yihu. Oke, aku akan memasak untuk kalian, ucap Sioyi. Guru, aku sudah lama sekali tidak melihat Sun Gokong dan juga Kak Wujing. Kemana mereka pergi, guru? Mereka sedang mengurus urusan pribadi mereka. Gokong akan pergi ke alam baka, ucap Tan Sanzang. Hah? Alam baka, ucap Bailang, Chubagi dan juga Sioyi yang sambil keheranan di sana. Lalu kita pun diperlihatkan persiapan yang sudah dilakukan oleh Wujing untuk mengirim Sun Gokong ke alam baka. Kakak, kau sudah melewati jembatan itu dan kau akan kembali ke alam baka. Ingatlah, kau tak bisa lama-lama di alam baka. Kau harus kembali sebelum 3 api di tubuhmu itu meredup di sana. Jika tidak bisa, maka kau tidak akan bisa kembali ke dunia manusia, ucap Sang Wujing. Siap, Sang Wujing, ucap Sun Gokong. Lalu kita pun diperlihatkan Sun Gokong yang sedang berlari sangatlah cepat di alam baka itu. Saking cepatnya dia mengobrak-abriknya ada di hadapannya dengan mode raksasanya. Yang itu artinya menandakan bahwa Sun Gokong sudah benar-benar serius ada di sana. Sementara itu kita pun diperlihatkan Raja Alam Baka yang sedang menginterogasi boneka-bonekanya.
sambil berkata, siapakah di antara kalian yang membantu Sang Wujing untuk kabur dariku? Lalu boneka-boneka itu pun berkata, aku tidak tahu. Jangan kalian pikir aku tidak tahu karena suara sekecil apapun aku bisa mendengarnya di sini. Dan suara itu berasal dari salah satu kalian, ucap Raja Alam Baka. Padahal aku menciptakan kalian dan aku memberikan kalian pekerjaan di Alam Baka. Dan ini pertama kalinya aku mengumpulkan kalian semua di sini. Jika salah satu dari kalian ada yang jujur, maka aku akan mengampuni kalian semua. Ayo, siapa yang melakukannya? Keluarlah, ucap sang Raja Baka yang sedang marah. Bukan aku, bukan aku, bukan aku, ucap para boneka itu sambil kebingungan. Tidak ada yang mau jujur kah? Kalau begitu akan kuhancurkan kalian semua dan akan kucabut kepala kalian. Lalu mengubur kalian di dalam tanah agar kalian merasakan kegelapan yang abadi, ucap Raja Alam Baka. Jangan lakukan itu, ucap para boneka itu. Sambil memohon kepada Raja Alam Baka, aku sangat takut dengan kegelapan. Dan tiba-tiba salah satu dari boneka itu pun berkata bahwa akulah yang melakukannya, yang lain tidak bersalah. Raja Alam Baka pun bertanya kepada boneka itu, kenapa kau melakukannya? Boneka itu pun menjawab, aku tidak tahu karena aku tak tahan jika melihat orang lain menderita. Hah? Kau tak tahan jika orang lain menderita? Kau pikir kau ini siapa di sini? Hah? Raja Alam Baka pun marah sambil memukul para boneka itu dan berkata, kalian itu hanya boneka, kau mengerti? Lalu boneka itu pun hancur dibuatnya. Raja Alam Baka berkata, aku bisa melihat hidupmu sebelum kau mati. Kau punya jiwa yang sangat spesial. Tapi itu bukan alasan untuk kau bisa mengkhianatiku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menentang perintahku. Jika semua boneka sepertimu, maka apa yang akan terjadi kepada Alam Baka ini, ucap Raja Alam Baka. Di saat Raja Alam Baka sedang berbicara seperti itu, tiba-tiba dia mendengarkan suara gemuruh yang sangat aneh. Suara apakah itu, ucap Raja Alam Baka. Dan Raja Alam Baka pun kaget di sana karena ada Sun Wukong yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah langsung menyerangnya dan menggigit tubuhnya sampai dia terguling-guling jauh sekali. Di saat berguling-guling itu dan masih dalam kekacauan, Raja Alam Baka pun sempat berkata, siapa kau sebenarnya? Di saat Raja Alam Baka berkata seperti itu, lalu Sun Wukong pun membantingnya dengan kerasnya, yang membuat dia terluka dan berdarah-darah di sana. Lalu sosok boneka yang hancur itu pun melihat ke arah Sun Wukong. Raja Alam Baka yang baru saja bangun kaget di sana sambil berkata, seorang siluman menyerangku di Alam Baka. Ini sangat konyol sekali dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Oi, katakan kepadaku siapa namamu? Dan Sun Wukong pun menjawab, akulah Sun Wukong. Aku mempunyai urusan yang belum selesai denganmu, dasar Raja Alam Baka brengsek. Dan aku akan mengobrak-ngabrik Alam Bakamu ini, ucap Sun Wukong yang sudah mengamuk di sana. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.